Rumah keluarga itu tampak sempurna dari luar, rapi, besar, dan selalu penuh canda tawa. Namun, di balik dindingnya, ada rahasia yang mematikan. Raisa, wanita berusia 28 tahun, baru saja menikah dengan Arya setahun lalu. Arya adalah pria yang penuh perhatian. Meski sering sibuk bekerja di luar kota, Raisa seharusnya merasa bahagia. Tetapi ada perasaan yang selalu menghantuinya setiap kali ia berada di rumah itu. Sebabnya adalah Bayu, ayah mertua Raisa. Bayu, pria berusia 52 tahun yang harismatik, sering memperhatikan Raisa dengan cara yang berbeda. Awalnya, Raisa menganggap itu hanya rasa hormat seorang mertua kepada menantunya. Namun, tatapan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih intim, sesuatu yang membuat Raisa merasa bingung sekaligus tertarik. Segalanya dimulai pada suatu malam, ketika Arya sedang dinas keluar kota. Rumah terasa sepi, hanya ada Raisa dan Bayu. Setelah makan malam, Bayu mengajak Raisa berbincang di ruang tamu. Obrolan ringan berubah menjadi cerita pribadi. Bayu berbagi tentang kesepian yang ia rasakan sejak istrinya meninggal. Kadang, rumah ini terasa seperti gua kosong, kata Bayu, suaranya pelan. Raisa mengangguk, merasa iba. Dia juga sering merasa sendiri, terutama saat Arya sibuk. Mata mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Bayu menyentuh tangan Raisa, awalnya hanya sebagai tanda terima kasih. Tetapi sentuhan itu bertahan lebih lama dari seharusnya. Raisa tak menarik tangannya. Bayu yang berpengalaman tahu bahwa dia mendapatkan lampu hijau. Malam itu batas hubungan antara mereka terhapuskan, membuat mereka saling terhubung. Bayu yang sudah memperoleh lampu hijau langsung memulai kegiatan kreativitas berkreasi itu. Dengan penuh semangat juang Bayu memulainya. Usianya yang sudah di atas kepala 5, dia lupakan. Dengan semua tenaganya dia berkegiatan berkreativitas. Kreativitas muncul dengan begitu saja, dipadukan dengan pengalaman dan jam terbangnya, membuat Bayu mendominasi kreativitas dalam berkreasinya. Dia memaksakan sampai sesekali kehabisan nafas, bukan tanpa sebab. Bayu sudah lama tak menyalurkan kreativitasnya. Dia tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia berharap penikmat karya kreasinya puas akan karyanya. Kreasi demi kreasi dia lakukan, demi menjaga terlihat kreatif. Keringatnya membasahi setiap jengkal tubuhnya. Meski kondisinya lemas karena terkuras tenaganya, Bayu selalu terlihat tersenyum dalam berkarya. Ruang tamu itu menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan Bayu dalam berkreasi. Kegiatan kreativitas berkreasi akhirnya terselesaikan. Bayu terlihat masih lemas di situ. Tak lama Bayu bangkit dan beranjak pergi dari ruangan itu. Setelah kejadian itu, Raisa dan Bayu berusaha menjaga jarak. Namun, setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tak terelakkan. Bayu terus-menerus melanjutkan kegiatan kreativitasnya. Segala ruang di dalam rumah itu tak luput jati tempat Bayu dalam berkegiatan kreativitasnya. Skill dan pengalaman Bayu dalam berkreasi kreatifnya tak diragukan. Di dalam posisi-posisi susah pun, Bayu tetap bisa berkegiatan berkreativitas itu. Sebenarnya mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, tetapi perasaan itu sulit dihentikan. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun kadang rasa bersalah itu selalu datang pada keduanya, akan tetapi kebutuhan pokok dari mereka berdua mengalahkan rasa apapun. Suatu hari Arya menelpon Raisa, memberikan kabar dia akan pulang. Arya mengambil cuti dan pulang lebih cepat dari seharusnya. Raisa merasa senang mendengar kabar itu. Raisa ke dapur untuk membuat makanan kesukaan Arya. Akan tetapi Bayu yang sembari tadi mendengarkan obrolan Raisa mendatanginya. Raisa yang tahu maksud dan tujuan Bayu menghampirinya, memberikan penolakan. Tetapi Bayu tetap ingin berkegiatan berkreativitas kreasi di dapur. Meskipun awalnya agak sedikit sulit, dengan skill dan kemampuannya,
Bayu dapat mengatasinya dengan baik. Kreativitas kreasi Bayu muncul di setiap kondisi. Bayu menyelesaikan kegiatan kreativitas itu dengan cukup baik. Raisa melanjutkan masak untuk menyambut Arya pulang. Dia sudah lama menanti kepulangan suaminya itu. Setelah selesai masak, Raisa kemudian lanjut mandi. Setelah selesai, dia memakai pakaian yang bagus untuk menyambut suaminya. Ternyata Bayu pun sudah menunggu di meja tamu. Bayu ingin berkegiatan kreativitas. Raisa mengingatkan Bayu bahwa Arya akan segera datang. Tapi Bayu terus melanjutkan kegiatan kreativitas kreasinya dengan alasan saat ada Arya, dia tak akan bisa menyalurkan kreativitas. Akhirnya dengan berat hati, Raisa mengizinkan Bayu. Bayu nampak senang dan bahagianya. Bayu memulainya dengan penuh kebahagiaan. Kreativitas kreasi Bayu muncul tanpa bisa dikontrol, menjadikan Bayu selalu berkreativitas kreasi tanpa batas. Bayu terus berkreasi. Bayu segera mengakhiri kegiatannya. Bayu tahu Arya akan segera sampai. Dia mengakhiri kegiatannya kreativitas berkreasi itu dengan cepat. Setelah selesai Bayu pergi, dia bilang ke Raisa jika Arya pulang. Bilang saja dia pergi ke kebun dari pagi. Jadi tak tahu Arya datang hari ini. Raisa hanya mengiyakan ucapan mertuanya itu. Raisa kembali bersiap-siap menyambut suami kesayangannya. Tak lama Arya pun datang. Raisa begitu bahagia. Dia menyambut Arya dengan penuh cinta. Arya pun menanyakan Bayu ayahnya. Raisa bilang Bayu dari pagi pergi ke kebun. Dia tak tahu kalau Arya pulang. Arya pun mengangguk mengiyakan ucapan Raisa. Arya yang mengetahui Bayu pergi. Arya meminta jatahnya kepada Raisa istrinya. Raisa pun menuruti permintaan suaminya itu. Ternyata Bayu tidak benar-benar pergi ke kebun. Bayu yang mendengar mereka nampak kesal dan akhirnya pergi. Arya libur 1 minggu. Bayu yang mendengar itu sangat jengkel. Bayu tak akan bisa berkreasi kreatif selama 1 minggu. Waktu itu Arya izin pergi ke Raisa dan Bayu. Dia bilang ingin mengantarkan barang titipan temannya. Arya pun pergi. Bayu yang tahu Arya pergi, bergegas menuju dapur menemui Raisa. Raisa yang tahu apa yang Bayu akan lakukan. Raisa melarang Bayu. Kali ini Raisa benar-benar serius. Dia mencegah Bayu. Raisa tak mau ambil resiko. Ternyata dompet Arya ketinggalan. Arya kembali pulang untuk mengambilnya. Arya menemukan Raisa dan Bayu berbincang di dapur. Mungkin sedikit terlalu dekat. Tatapan Arya berubah curiga. Tetapi ia tak mengatakan apa-apa. Semakin hari, Raisa merasa bersalah, tetapi juga tak mampu melepaskan diri dari Bayu. Rahasia ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, menghancurkan keluarga yang tampak sempurna di mata dunia. Sekian dari cerita ini, semoga bisa menghibur dan menjadi pembelajaran buat semuanya. Terima kasih yang sudah menonton.